Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi sama saya Ada Marcel di tutorial programming zaman now. Jadi malam ini kita bakal belajar tentang aplikasi lari. Lari cuy. Nah itu bener, lari aplikasinya. Jadi ini semacam aplikasi running tracker app. Jadi kalian kalau lari pakai aplikasi ini, aplikasi ini bakal ngedetek lokasi kalian secara akurat guys. Jadi terus juga bisa ngukur berapa kilo kalian lari, terus berapa menit kalian lari, terus berapa energi yang bakal kalian keluarkan saat kalian lari, kayak gitu. Nah nih contohnya ya, kita langsung aja nih guys. Ini aplikasi ini keren dah, lumayan keren lah pokoknya. Nah, ini contohnya. Ini kan tadi ada floating action button tuh guys namanya. Ini floating action button yang ngambang dia. Ngambang kita bikin ya. Kita start. Ciah. Nah, menitnya berjalan. Nah, nanti dia muncul. Nah, nanti dia gerak. Tuh, nanti jalan tuh dia tuh locationnya. Panjang kan? Coba kalau kita cepetin ini bikin 5 kali kecepatannya. Ini di emulator jadi bisa disetting kayak gini ya. Beda kalau misalkan teman-teman saya nih ya guys. Yang di HP itu dia cuma bisa nge-track, bisa nge-running app-nya dan bisa ngetesnya cuma muter-muter kelas. Jadi kecil ininya, locationnya. Kalau ini kan bisa panjang tuh, lihat tuh. Lewatin Indomaret Jonggol guys. Nanti ngelewatin Warung Teras, Sukasirna. Ini jaraknya nih dari Sukanegara, nih dari IDN sampai Komando 3 guys, di Jakarta Selatan, rumah nenek saya. Nyampe tuh kan, 51 detik, 52 detik, 53 detik kita lari 5 kali dalam kecepatan itu. Ini kita bisa stop. Nah, nanti di sini kita bisa start lagi. Tuh, ini aplikasinya udah dibuat kayak gini tuh, bisa kita cancel run. Bisa pencet no, bisa pencet yes. Kita no aja misalkan, kita stop kan. Terus coba kalau kita finish. Nah, kalau kita finish nanti dia ke-save datanya guys. Ke-save guys. Nah, ini yang kemarin yang udah saya run ya. Tuh, ke-save dia datanya guys. Nanti di statistik guys, nanti dia ada ininya, grafik juga. Ada grafik-grafiknya. Ini ada card view dia. Card view tahu kan card view? Card view itu modelnya mirip kayak apa ya dia guys? Pokoknya card view itu model kayak kartu gitu, tampilannya kayak kartu, dan di samping-sampingnya itu kita bisa ngatur ketajamannya atau radius, dan juga kita bisa ngatur shadow-nya atau bayangannya kayak gitu guys. Ini grafik gini kita makainya bukan dari Google ya, bukan dari Android-nya ya. Ini kalau misalkan kita lihat di build Gradle-nya itu pakai apa gitu dari luar lagi, dari GitHub, dan bermanfaat banget guys. Terus juga ada settingnya, Yoran. Coba kita lari lagi nih ya. Nah, ini juga sort date ya, sort by. Kita bisa urutin, bisa dari tanggal, dari yang tanggalnya paling dekat sama kita, atau running time-nya dari yang paling jauh kayak gitu-gitu. Terus dari yang running time ini dari waktunya paling lama, distance ini dari jaraknya jauh apa kagaknya. Pokoknya bisa diurutin nih pakai recycler view guys, kayak gitu ya. Nih, ini kalau kita plus. Oh iya guys, jangan lupa loh, ini saya kan bikinnya 2 ini ya, layoutnya 2 ya. Jadi dia bisa landscape juga. Coba ya, kita coba nih. Ntar sabar. Kok nggak ini dia, nggak jatuh dia. Harusnya jatuh loh guys. Aduh, harusnya sih jatuh guys. Apa salah saya ya? Jatuh dia guys. Maksudnya saya udah bikin ini kan, 2 layout kan. Tuh, ada yang fragmen statistik biasa, ada fragmen statistik yang land to landscape maksudnya. Tuh, coba balikin lagi aja lah. Aduh, malah kebalik bener. Nah, udah kayak biasa lagi. Emang lama sih dia. Tuh, kita stop. Jangan kita stop dah, kita start. Coba kita cancel dia. Ini nggak error nggak? Tuh, yes.
hilang deh datanya, jadi nggak kesimpan di apa namanya, di roomnya. Jadi cara nyimpen data tuh pakainya room ya guys. Nah, langsung aja dah, tanpa basa-basi lagi, tanpa banyak ngomong lagi guys, kita langsung ke build Gradle. Nih samain build Gradle-nya ya. Ini yang saya tambahin di sini navigation save arcs yang bawaan ini ya, JetBrains Kotlin sama ini build Gradle yang biasa. Nih, Dagger Hilt. Saya sampai sekarang itu saya udah belajar dari kemarin guys, apa sih itu Dagger, apa itu sih Hilt. Masih puyeng emang mesti ini ya, fundamental tuh kita perlu belajar. Kayak sebenarnya nih kalian kalau mau belajar tentang codingan itu, kalian hanya cukup punya satu skill tentang bukan bahasanya. Kalian bisa Kotlin kan juga banyak. Kalian bisa punya skill tentang satu skill yang kalian butuh, kayak kalian harus jago di roomnya, atau kalian harus jago di Dagger Hilt-nya, atau di loggingnya, di mananya. Itu sebenarnya nggak bisa kalian pinter di segala macam inian, segala macam implementation, segala macam inilah pokoknya yang segala macam ilmu. Nggak bisa kalian harus ahli di satu hal agar tuh kalian punya jargon, punya tagline, punya julukan kayak gitu. Adam yang mana? Oh, yang jago bikin Dagger Hilt ya. Oh, kadang ada Adam Kotlin. Enggak, kayak Gilang lah. Gilang di coding misalkan, karena dia jago ngodingnya guys. Itu ya, aduh nih aneh-aneh nggak jelas. Nah, habis itu langsung kita ke build Gradle yang ini modul, yang app-nya. Nah, ini kalian tambahin Kotlin Cap. Kalian tambahin navigation save arcs. Kalian tambahin Dagger Hilt. Saya pakai SDK 30. Iya, karena laptopnya ya alhamdulillah ya dapat laptop gaming. Canda, enggak laptop gaming juga sih, suka nge-like gamenya juga cuman PS doang. Minimal SDK version 29 guys, 29. Di bawah itu susah. Nah, kalian juga harus masukin JVM target 1.8. Kalian masukin Java version. Nah, ini masukin. Oh, sebentar nih kayaknya ada yang ketinggalan dari sini. Nah, ini nih masukin nih Maven. Maven itu penting. Saya juga nggak tahu ya gunanya buat apa. Tapi aslinya kalau kalian cek di bawaan Android Studio bawaan itu nggak bakal ada Maven. Jadi Maven mesti ditambahin di bawahnya G Center. Ya guys ya. Nah, ini masukin nih compile option penting. Di situ implementation, ini juga tambahin nih dir libs include. Nah, gini. F4 penting, tambahin constraint layout. Nah, constraint layout itu kalau yang saya pahami itu constraint layout itu dia view group yang lebih keren dah, lebih canggih karena dia punya input editor apa layout editor gitu. Pokoknya dia bisa ngedit. Kalau ya nggak perlu ngoding, jadi kalian cuma perlu tinggal drag and drop aja kalau kalian pakai constraint layout kayak gitu guys. Nah, apalagi nih. Nah, ini material design, material ini karena penting. Nanti kita masukin material text view, material input text, itu butuh yang namanya com.google android material. Nah, gunanya nih saya bacain. Material design bisa kita gunakan pada Android Studio pada saat membuat aplikasi Android agar desainnya menjadi modern dan menarik. Dirilis pertama kali untuk OS Android versi 5, Lollipop yaitu. Dengan menggunakan material design, kita bisa membuat tampilan UI, UX, user interface aplikasi Android terlihat lebih nyata, bertekstur modern dan profesional. Desain material adalah panduan komprehensif untuk desain visual, motion, dan interaksi di seluruh platform dan perangkat, mewujudkan visualisasi agar menyerupai bentuk nyata baik dalam tekstur, bayangan, dan pencahayaan. Jadi kan kalau dulu tuh makanya 3D ya, jadi ya gitulah. Kalau sekarang cuma pakai material design mah lebih simple, cuma kayak model versi kertas aja, tambahin shadow lah, floating action button tuh contohnya cuma jadi kelihatannya real gitu, kelihatan ngambang real karena buttonnya ada bayangan-bayangan dikit kayak gitu, jadinya kelihatan kayak ngambang kayak gitu nih. Untuk material tuh gunanya, material tuh ada banyak lah ininya, sub-subnya
submaterialnya. Sekarang kita ke arsitektural komponen guys. Implementationnya view model, lifecycle view model. Saya bacain ya, ini karena saya juga sambil belajar guys. Jadi ini maaf aja nih kalau misalkan implementation saya banyak banget komentar-komentar yang saya tulis di sini guys, karena juga saya kan sekalian ngoding, sekalian pengen memahami apa yang saya ketik ya. Jadi ya begitulah guys ya, kita maklumin sama-sama. Nah, ini arsitektur komponen adalah kumpulan library yang dibuat untuk membantu developer Android dalam membangun aplikasi sehingga aplikasi yang dibuat akan tetap kokoh, mudah dites dan mudah dipelihara. Nah, arsitektur komponen terdiri dari life cycle owner, life cycle observer, live data, view model, dan room. Nah, view model digunakan untuk menyimpan data pada UI sehingga data tersebut tidak hilang saat configuration change terjadi. View model menyimpan data terkait UI yang tidak dihapus saat rotasi aplikasi. Jadi kan gini guys, contoh kayak tadi kan saya udah ngerotate gitu kan. Kalau kalian nggak pakai yang namanya view model, misalkan ini aplikasi portrait gitu ya, nih HP portrait begini, maaf HP-nya retak-retak, HP gaming biasa. Nah saat begini, ini kan lagi jalan nih runningnya misalkan, jalan deh dia menitnya, lokasi lagi jalan. Kalau nggak pakai view model nih di dalam aplikasi running tracker yang bakal kalian buat, pas kalian landscape, blur, hilang datanya. Mungkin mulai dari nol lagi atau error guys. Atau error foreclose namanya. Nah, jadi inilah pentingnya view model. Karena saat konfigurasi change configuration atau perubahan konfigurasi, perubahan rotasi kayak gitu, tetap nggak bakal hilang datanya guys. Oke. Kita lanjutkan ke room. Room itu di sini implementation sama cap-nya ada dua guys. Mana ada banyak. Room tuh, room runtime sama room compiler nih kita ketik ya. Nah, room memberikan abstraction layer untuk SQLite database. Dengan room kita bisa membuat database dengan kode yang sedikit dan sederhana. Dan yang paling keren dari room adalah room mengerti SQL. Jadi kita sudah memahami SQLite, tidak akan sulit untuk menggunakan room. Saya sih sendiri belum ya bikin SQLite. Nah, tapi SQLite itu seperti semacam table guys. Jadi kalian kalau ngoding bikin SQLite itu ngoding bikin room itu maksudnya adalah kalian lagi ngoding, kalian sedang membuat room guys. Kayak di Excel kan itu cuma garis-garis doang. Nah, tugasnya room itu dia bikin garis-garis kayak gitu. Terus nanti dia bikin indeks-indeksnya. Dan nanti jadi kalau kalian bikin data, mau nge-save data kan tadi kalau kalian lihat di aplikasi nih guys. Ya, di sini kan ada bukan statistik ya. Ini ada juga di statistik kan, ini data semua nih guys. Data semua nih guys. Bentuknya kan udah rapih kan tampilannya. Ini juga ini kan juga data nih. Ini udah rapih nih semuanya nih guys. Tapi kalau kalian lihat database-nya, sebenarnya itu tuh tabel-tabel gitu, tabel apa ini? Tabel distance lah, ada tabel kilometer lah, tabel jarak lah, tabel waktunya lah. Nah, tabel-tabel itu dihandle oleh room namanya guys, kayak gitu ya. Itu yang saya pahami ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke implementation selanjutnya guys, yaitu adalah Kotlin coroutines. Coroutine apa? Coroutine adalah pola desain serentak yang dapat Anda gunakan di Android untuk menyederhanakan kode yang dieksekusi secara asinkron, sehingga Anda dapat menulis kode aplikasi yang lebih rapi dan ringkas. Coroutine berguna untuk mengelola tugas yang berjalan lama dan mungkin memblokir thread utama serta menyebabkan aplikasi tidak responsif guys. Dengan coroutine Kotlin, Anda dapat menulis kode asinkron yang sederhana dan jelas yang menjaga aplikasi tetap responsif saat mengelola tugas yang berjalan lama seperti panggilan jaringan atau operasi disk. Coroutine adalah cara untuk mengatasi masalah konkurensi atau asynchronous programming. Penjelasan simpelnya mengubah
pemanggilan asynchronous. Jadi asynchronous kode menjadi seperti synchronized kode. Jadi coroutine tuh yang saya tangkap ya. Banyak orang 50% Android developer ini terbantu dengan coroutine karena dia merasa setelah dia masukin implementation coroutine, terus dia inisiasikan di codingan mereka, dia merasa aplikasi mereka tuh lebih cepat dibandingkan kalau nggak pakai coroutine. Jadi kalau nggak pakai coroutine tuh kadang ada jeda sepersekian detik sih, tapi kan bagi user, bagi pengguna end user kayak konsumen itu kan berharga juga ya, 0, sepersekian detik. Contoh, kalian masuk flash sale, masuk 12 kalian pengen check out barang, kalau Shopee nggak pakai coroutine itu bakal terjadi buffering sepersekian detik, sedangkan ribuan atau jutaan orang ini juga lagi ngeklik pengen beli check out. Gimana kalau misalkan nggak pakai coroutine, terlambat sepersekian detik, orang tuh udah pada beli, misalkan kayak beli iPhone 11 kemarin waktu 12 harganya cuma ratusan ribu guys, malah puluhan ribu, dibilang 12.000 doang. Itu slotnya cuma 25 apa 12 doang gitu. Sedangkan yang mau check out itu jutaan. Kalau nggak pakai coroutine, blur. Sepersekian detik itu berharga guys. Jadi ya penting juga pakai coroutine. Oke, kita lanjutkan, namanya navigation komponen. Kita masukin navigation fragment dan navigation UI. Navigasi adalah interaksi yang memungkinkan pengguna melihat-lihat dan keluar dari berbagai konten dalam aplikasi Anda. Lihat-lihat, keluar masuk. Navigation komponen adalah sebuah library yang termasuk bagian dari Android Jetpack yang dibuat untuk mempermudah developer untuk membuat navigation antar activity atau fragment. Android Jetpack adalah library atau komponen yang dibuat oleh Google untuk mempermudah developing Android app dengan memberikan komponen, rule, dan arsitekturnya sendiri yang kesemuanya digabung dan tersimpan dalam library yang bernama Android X. Android Jetpack adalah semua dari itu. Jadi tools-nya, dokumentasi, library, itu namanya Android Jetpack. Arsitektur ini membantu kita dalam penerapan single activity. Single activity merupakan sebuah konsep di mana kita hanya membuat satu buah activity di dalam aplikasi kita. Kemudian semua tampilan UI akan diletakkan pada fragmen-fragmen. Tuh ya, single activity. Pada case sederhana, kita berpindah dari satu fragmen ke fragmen lain menggunakan fragment transaction. Namun dalam case yang lebih kompleks, kita akan kesulitan dalam menghandle backstack dari fragment-fragment tersebut. Sehingga diciptakanlah navigation komponen yang akan memudahkan kita dalam menangani ini. Jadi kalau kita pindah dari activity ke activity lain, ya pakai intent. Tapi kalau misalkan cuman single activity, dan single activity tahu kan tadi udah dijelasin, jadi kalian cuman punya satu main activity, dan sisanya ya fragmen run, fragmen setting, fragmen setup, fragmen statistik. Nah ini item run, bottom navigation menu, toolbar tracking menu, itu mah bukan layout. Jadi kalian cuma punya activity main satu, sisanya fragmen. Ya kalau mau pindah, kita yang butuh yang namanya navigation komponen. Ini implementasinya. Sekarang kita masuk ke Glide. Apa itu Glide? Glide adalah salah satu library Android yang berguna untuk menampilkan gambar dari internet atau URL. Soalnya kan di internet atau URL, gambarnya kan bentuknya kan kode-kode ya. Kode-kode kan, link kan. Nggak bisa tuh diterjemahin langsung ke Android Studio kalau misalkan kita nggak pakai Glide guys. Gitu guys. Nah di sini nih dibikinlah sama BAMTech Glide. Habis itu ke Google Maps Location Service. Ini dia implementationnya. Karena kenapa sih? Karena kan di aplikasi kita butuh map guys. Ini kan semua nih map nih.
Bukan codingan ini map API dari Google Developer Console gitu. Dan kalian nanti bakal dikasih API-nya sama Google. Caranya biar kalian bisa dapat API, bisa dapat kode, ya kalian masukin implementation-nya ini dulu gitu loh guys. Nah, sekarang kita masuk ke salah satu yang apa ya, saya tertarik buat belajar tentang ini karena emang susah, maksudnya bukan susah, nggak ngerti maksudnya apa dagger itu. Nih kita bacain ya. Dagger adalah suatu mekanisme untuk menerapkan dependency injection tanpa membuat penulisan kode menjadi berulang-ulang, atau dengan kata lain untuk menyederhanakan dependency injection. Fungsi dari dependency injection adalah menginjeksi bagian-bagian tertentu dalam aplikasi, sehingga dapat mempermudah mengatur flow sebuah program. Dependency injection adalah sebuah teknik di mana kita bisa menyediakan sebuah objek yang ketergantungan terhadap objek lain. Oh, saya tadi dulu baca tentang Dagger ini tuh kayak, jadi ada yang namanya ketergantungan guys. Kelas tuh ketergantungan sama kelas lain gitu, ada ketergantungannya. Jadi butuh Dagger gitu kali ya. Nanti ini PR nih buat saya pribadi gitu untuk nyari apa itu Dagger. Makasih banyak loh. Karena project ini saya bisa tahu, bukan overview-nya sih, tapi saya mengenal, setidaknya pernah dengar ada nama Dagger di dalam Kotlin. Dan setelahnya saya bakal belajar nih tentang Dagger ini, penting soalnya. Dagger, activity, Kotlin for view model, sudah. Dagger health juga. Nah, di dalam Dagger, kan Dagger sulit ya. Nah, dibikinlah yang namanya health untuk mempermudah yang kayak, ibaratnya tuh nggak bikin boilerplate itu codingan berulang guys. Jadi biar nggak ada codingan berulangnya dibuatlah health. Nah, health adalah library injeksi dependensi untuk Android yang mengurangi boilerplate atau codingan berulang ketika melakukan injeksi dependensi manual dalam project Anda. Health menyediakan kontainer untuk setiap kelas Android dalam project Anda dan mengelola siklus prosesnya secara otomatis. Tujuan Health adalah sebagai berikut: menyederhanakan infrastruktur yang berkaitan dengan Dagger untuk aplikasi Android, membuat serangkaian komponen dan cakupan standar untuk mempermudah penyiapan keterbacaan dan berbagi kode antar aplikasi, memberikan cara yang mudah dalam menyediakan binding yang berbeda untuk berbagai jenis build seperti pengujian, debug, atau rilis. Apalagi menggunakan Dagger di aplikasi Android mengharuskan Anda untuk menulis sejumlah besar boilerplate. Oh tuh lihat, kalau bikin Dagger jadi pasti ada boilerplate banyak atau pengulangan codingan yang banyak. Nah, Health mengurangi kode boilerplate yang terlibat dalam penggunaan Dagger pada aplikasi Android. Jadi Health pada intinya difungsikan untuk membantu proses menambahkan dependensi injeksi di aplikasi kita. Ada proses otomatisasi di dalamnya agar kita tidak perlu melakukan DI atau dependency injeksi secara manual. Kayak gitu ya guys. Nah, coba dipahamin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, tadi ada kayak semacam kesalahan ya. Ini saya lagi tes suara, semoga benar. Kita lanjutkan ke easy permissions. Oke, easy permissions. Jadi gini guys. Saya pengen nunjukin ke kalian apa itu easy permissions. Contohnya kayak gini ya guys ya. Jadi easy permissions itu, permission dulu ya kita bedah. Permission itu kayak permintaan izin menggunakan izin mendeteksi lokasi kalian, atau izin kayak menyimpan, kan pernah kan kayak device ini ingin untuk memanage atau menghandle galeri, lokasi, izin menyalakan Bluetooth, itu namanya permission. Nah, di Android O ke atas itu dipermudah dibikinlah aplikasi easy permissions yang codingannya tuh lebih mudah guys. Jadi seperti itu yang kalian nanti tuh bakal muncul namanya kayak semacam apa ya, dialog fragment gitulah. Ada fragment dialog yang muncul di tengah gitu. Nah, itu namanya easy permissions ya.
Nanti itu deh easy permissions ya kayak gitu. Saya dan kalian insya Allah ini ya pernah lihat kan kayak izin menggunakan kamera, izin menyalakan kamera, izin segala macam. Tadi atau cancel itu sih enggak sih, bukan easy permission. Pokoknya lokasi deh. Ini kita bakal easy permissionnya buat lokasi. Lanjut ke Timber. Nah, ini juga PR buat saya nih, 2 PR-nya sih yang sampai sekarang tuh saya belum paham ya. Sama Dagger sama Timber. Timber tuh yang saya pahami dikit ya, kayak jadi ada yang namanya logging. Log day kayak gitu tuh logging. Log ini itu kan banyak sekali log saat kita ngoding. Nah, tapi saat kalian pengen ngeran aplikasi, saat kalian pengen aplikasinya tuh di-build, itu nggak boleh tuh yang sama logging, nggak boleh tuh pakai logging. Jadi loggingnya tuh harus dihapus. Dihapus secara manual. Kan capek ya guys. Ya, capek kan? Kadang tuh kalian cuma tinggal butuh shift, scroll ke bawah, delete, plak. Nah, itu fungsi Timber. Timber ini semacam kayak nge-delete log-log yang udah nggak kepake saat pengen di-build, di-delete-nya tuh pakai Timber otomatis. Dan itu emang sepele tapi bener-bener mempermudah yang namanya Android developer. Itu yang saya pahami dari Timber ya, karena jujur aja nih, saya cari di Google artikel tentang Timber pakai bahasa Indonesia itu belum ada. Sama artikel tentang Dagger ini, atau Dagger sih udah ada ya, tapi penjelasannya ini gak dibuat untuk dummies, gak dibuat untuk orang-orang yang apa kita nyebutnya dummies ya, orang yang pengennya simple tuh belum ada yang penjelasan simple. Timber juga belum ada yang bahasa Indonesia. Jadi ini nih buat kalian, teman-teman saya, subscriber saya, follower saya yang pengen baratnya bantu kita lah, developer pemula Indonesia yang pengen belajar bikin artikel tentang Timber, bikin konten tentang Timber guys. Aduh kok jadi kayak ceramah nih. Dah ya, langsung kita ke selanjutnya, MP Android chart, bikin grafik guys. Bikin grafik, tadi kan ada grafik ya, nah, dibikinnya tuh implementationnya ini GitHub, PLJ, MP Android. Sudah ya, langsung kita ke ininya dulu ya, REST. Kita bikin drawable dulu lah, lihat drawable dulu. Ini bottom navigation selector. Isinya apa nih guys? Icon add black. Nah, plus ini buat floating action button nanti. Icon close white, silang. Ini penting nih buat cancel run nanti. Icon delete, nah ini penting nih buat delete. Kan ada delete ya? Ada delete nggak di sini? Delete. Buat delete apa ya? Ada save change. Ini apa namanya tadi? Save change. Tahu nggak? Ini bukan TOS loh. Ini apa ya kalau saya ingat-ingat ini? Bukan Timber, bukan TOS. Nanti kita belajar. Nanti kita ingat-ingat lagi di codingan sini, oke? Saya sedikit lupa guys. Icon delete udah. Icon direction run, lari guys. Icon lari buat your run, saya kan. Icon grab untuk statistik. Ini enggak perlu. Post black. Nah, ini untuk apa ya guys? Untuk apa ya guys? Di mana ini icon Di mana ini icon? Coba kita cari, nggak ada guys. Di mana ya guys? Start plus, coba kita lihat ada nggak ya? Nanti dah kita cari, atau kita ini bisa. Icon, ntar kita cari gampang. Icon run juga sama, icon setting. Nah, langsung kita, duh. Kok pengen kepencet tadi tuh. Kita ke activity main. Di activity main ini ada fragment. Nah, yang paling pertama tuh constraint layout. Ini asalnya kalian nggak usah
ngoding dari saya ya, soalnya udah banyak komentar-komentar ya guys. Tapi kalian lebih baik asal nge-GitHub sih. Nggak tahu, enggak deh, enggak, jangan GitHub juga salah sih sebenarnya. Cuman lebih baik, maksud saya iyalah nggak apa-apa ngoding-ngoding aja nih, yang komentar-komentarnya nggak usah dikodingin guys, karena ini komentar-komentar ini hasil saya belajar ya. Maklum ya, soalnya kita masih newbie, jadi butuh banyak belajar. Ini constraint layout itu adalah sebuah view group yang dapat kita gunakan untuk menyusun view kita. Kita dapat membangun layout lewat constraint layout hanya dengan drag and drop. Beda tuh sama relative layout sama linear layout yang perlu ngoding. Constraint layout merupakan salah satu komponen view group yang dapat kita gunakan untuk menyusun tampilan aplikasi yang kompleks tanpa adanya nested layout. Constraint layout lebih fleksibel dari relative layout dan mudah digunakan dengan dukungan layout editor pada Android Studio, karena bisa ngedit-ngedit ya, bisa drag and drop ya. Nggak perlu ngoding-ngoding, nggak perlu ngedit-ngedit di sini codingan. Oke. Habis itu kita bikin app bar layout. Nah, ini juga saya belum ini banget nih. Nggak kecerna ya. Coba kita pahamin bareng-bareng. App bar layout adalah suatu layout wrapper yang memungkinkan toolbar dan view di dekatnya untuk bereaksi ketika ada event scroll pada halaman tersebut. App bar layout merupakan pembungkus bagi toolbar di dalam koordinator layout agar efek scrolling bekerja. Contoh gimana ya? Coba kita scrolling ini jalan nggak? Bukan di sini. Nih start, kita cancel. Yes, cancel the run. Ini yang namanya app bar layout guys. Apa tuh? Ini nih. Let's Go Adam sama ini nih, dia nggak ke scroll guys. Ini kan scroll view ya, tuh. Tapi ini nggak ke scroll nih. Ini namanya app bar layout. Paham? Ya guys, kayak gitu. Oke, gitu. Alhamdulillah sekarang saya baru paham. Material toolbar, berarti ini kita bikin toolbar ya, ngambil dari material yang tadi, implementasi yang tadi. Material text view, ini text view biasa, text view lari. Nah, app bar layout lagi. Nah, tadi kan app bar layout udah ya, yang atas ini nih, Let's Go Adam. Ini app bar layout kedua nih, buat sort by date. Ya. Buat namanya tuh sort by, itu spinner namanya. Frame layout. Frame layout ini buat ya, kita bikin frame layout nanti nih ada. Frame layout adalah layout yang biasanya digunakan untuk membuat objek yang saling bertindihan, tumpang tindih ya. Saling tumpang tindih. Dalamnya ada fragment. Terus ada bottom navigation view yang di bawah ini guys. Ini namanya bottom navigation view guys. Kita bacain ya. Bottom navigation view adalah widget yang berfungsi untuk memberikan kemudahan dalam navigasi dengan menaruh menu tambahan pada bagian bawah aplikasi. Tuh, bottom navigation view berada dalam Google Material Design. Kalian tidak bisa menggunakannya sebelum menambahkan kode dependensi Google Material Design. Tadi, dependensi yang tadi itu, implementation yang material itu ya, Google Material. Oke, activity main udah, kita ke fragment run. Pakai constraint layout lagi dan spinner. Spinner apa? Spinner. Nah, spinner menyediakan cara cepat memilih salah satu dari sekumpulan nilai. Spinner adalah widget yang mirip dengan daftar drop down untuk memilih item. Spinner nih. Nih guys. Nah, date, running time, distance, average speed, calories burn. Itu spinner. Oke guys. Recycler view. Nah, recycler view ini nih. Nih, tuh. Dia kayak list view tapi dia lebih kompleks lagi, guys. Dan dia bisa ada animasi-animasinya gitu. Keren, guys, pokoknya. Recycler view benar-benar bisa mendaur ulang item yang sedang ditampilkan dengan menggunakan view holder. Recycler view merupakan salah satu elemen dari Android Material Design yang menggantikan list view dan grid view. Karena list view dan grid view tuh udah usang guys. Kalau recycler view tuh bisa nampung ratusan jutaan data dia tuh. Keren kan recycler view ini. Kita lanjut. Floating action button. Apa itu? Nah, float ngambang action button. Tombol plus inilah nih floating action button.
Nah, lanjut kita ke fragment setting guys. Ada apa di fragment setting guys? Kita lihat fragment setting cuma nama ya yang ini nih. Simple nggak sih guys? Simple ya. Begini doang. Codingannya gini doang. Dulu saya tuh lihat codingan layout aja padahal enak udah. Enak rasanya guys. Sekarang setelah paham jadi wah ternyata bikin layout itu simple ya. Mudah ya. Sekarang yang saya harus belajar banyak all out itu nih. Bikin kelas. Ngoding Kotlin-nya di sini nih. Ini mah biasa guys. Langsung ya lanjut kok jadi curhat saya. Constraint layout, text input layout. Text input edit text. Yang pertama text input buat nama kan, your name apa segala macam. Habis itu kita bikin text input edit text biar bisa ngedit. Maksudnya edit tuh biar bisa masukin namanya. Nah, habis itu bikin lagi text input layout buat beratnya, terus bikin lagi text input edit text buat masukin beratnya. Terus ada button apply change. Sama build widget guideline. Ini yang belum saya temuin ini maksudnya apa guideline ini. Karena pas saya cari di Google guideline apaan, ke guide yang mana macam-macam. Jadi belum. PR buat saya. Fragment setup. Fragment setup ini buat dia kayak apa ya? Ini bakal muncul kalau kalian belum masukin nama guys. Belum masukin nama guys ini guys. Welcome please enter your name. Karena saya udah masukin nama jadi nggak ada lagi nih. Langsung masuk dia ke your run nantinya. Itu ada text view, text input layout, text input edit text. Simple ya. Nggak ada yang berat-berat. Fragment statistik ada 2 nih kalian. Kalian nih bikinnya ngerti nggak nih? Satunya potret, satunya landscape. Caranya tinggal kalian ke Android. Kalian klik nih, ini spinner diklik, kalian ke project. Nah, di sini baru kalian bikin dah tuh. Di layout, di res, klik kanan. Android resource directory. Nah, di sini kalian ganti nih namanya. Layout land nanti muncul ini apa namanya? Package. Nah, baru nanti kalian masukin di situ. Nanti kalau kalian buka Android-nya nanti bakal kayak gini hasil jadinya. Gitu ya, guys. Nih fragment statistik. Constraint layout biar bisa diedit drag and drop. Material text view sama aja ya. Nah, kenapa sih bukan text view doang? Karena kalau text view doang nggak bisa ini guys, nggak bisa dimasukin codingan. Karena kan ini kalau kita tulis nih di sini 000 ya. Aduh kok jadi kencang di sini. 0 kilo, 0 kcl, 0 berapa ya. 0 kilometer per jam. Duh. Guys, tar lo, Ctrl Z. Ctrl Z. Alhamdulillah. Tadi kenapa tuh? Ctrl Z. Ctrl Z. Ctrl Z. Ctrl Z ada yang berubah nggak? Hampir aja guys. No chart dah. Kayak gitu ya guys. Makanya dibikin material text view. Ini apa sih ganggu. Dibikin material text view biar bisa berubah-ubah angkanya guys. Statistiknya akhirnya berubah. Karena kita pakai material text view bukan text view biasa guys. Ini text view semua ya. Material text view. Nah, guideline ini buat guideline lagi. Habis itu baru deh grafik nih bar chart namanya layout nih. Cuma dibikin gini doang, nanti tinggal di coding kayak gitu guys. Ini yang land sama aja udah item run. Sekarang fragment tracking dulu kita buka. Cuma gini doang guys.
Saya jelasin nih, constraint layout, udah tahu constraint layout, material text view, material button. Kalau yang saya lihat di videonya mah, pas start dia berubah guys. Jadi stop. Kalau di sini berubah nggak ya? Coba kita coba start, pas diklik, oh iya jadi stop guys. Keren loh. Nanti saya mau belajar codingannya. Saya. Start jadi stop itu gimana caranya ya? Material button ya, jadi bisa berubah tadi startnya. Namanya toggle run. Nah, ini harus belajar nih. Kok bisa diklik? Nanti nih harus belajar nih. Saya harus nyari nih. Material button lagi buat finish run. Hah? Kok nggak kelihatan dia? Visibility-nya gone. Oh alah. Bikin dua material button. Satunya toggle run, satunya start run, satunya finish run. Tapi visibility-nya hilang. Jadi munculnya pas ini apa namanya? Pas sudah di coding. Material text view biar bisa berubah. Map view tuh buat tampilin data dari internet guys. Material view tuh gunanya buat nampilin data dari internet ya guys. Habis itu coba kita ke item run ya guys. Layout item run ada apa di sini? Constraint layout. Oh ini cuma ini ya guys. Pasti pakai material juga nih, material text view juga nih. Karena ini yang bakal berubah-ubah di sini guys. Nah nih. Tulisannya distance jadi 0,0 km. Tuh, 2 km itu dia. Material text view itu gunanya tuh gitu ya. Constraint layout, image view guys. Ini kali maksudnya image view nih. Ini image view, ini gambar-gambar begini nih. Hasil screenshotan ya, model macam-macam hasil screenshotan itu. Image view buat run image. Material text view, date yang pertama, material text view lagi. Dah itu aja sih item run. Marker view. Nah, marker view ini buat pas di chart nih, lihat nih. Ini pakainya material text view juga, jangan-jangan apa date. Kok cuma text view ya guys, tapi kok berubah nggak sih pas di chart, di grafik? Padahal berubah no guys. Tapi kenapa cuma pakai text view ya, bukan material text view? Kok saya jadi kepikiran guys? Kita ini aja nih, mumpung ada ini komentarnya guys. Maaf nih udah malam, sedikit lemes, kelemar. Kita harus semangat guys, oke? Card view sebetulnya frame layout dia sebenarnya dengan sudut yang membulat. Nah ini dia nih ciri-ciri apa namanya card view, sama ada bayangannya dia, membulat dan shadow yang berdasarkan nilai elevationnya. Mengimplementasikan pola kartu atau card view desain material dengan sudut melengkung dan drop shadow tuh. Lagi sudutnya melengkung sama ada drop shadow-nya guys. Nah, terus ke menu. Menu ini sebenarnya adalah apa coba guys? Ini bottom navigation ini guys, bottom navigation view guys. Sebenarnya tampilannya ini di bawah dia guys. Ini nih. Nah, ini nih. Tapi layoutnya kayak gini, nggak apa-apa. Menu, item, masukin ikonnya juga, icon lari, icon statistik, icon setting. Tapi nanti hasilnya nggak kayak gini guys. Hasilnya begini, dia keren cuy. Tuh, jadi kalian kalau, pokoknya harus ya, kalian kalau mau bikin button navigation view, kalian harus hadirin layout menu di sini. Oke guys, coba kita ke toolbar tracking. Ada apa di toolbar tracking? Cancel tracking guys. Saat kalian mau nge-cancel nih, your run plus start silang.
Nah, ini dia nih guys. Ini bukan guys. Bukan gak sih? Apa iya guys? Bukan. Apa bukan ya? Ini dia guys. Ini nih, apa namanya, menunya nih. Justru ini nih, ini pakai dia pakai apa namanya menu nih. Navigation juga nggak sih nih? Ya, nantilah kita belajar ya. Sekarang ke navigation Navgraph. Yang saya bikin di YouTube itu, dia tuh kayak gini guys. Kita mainnya desain guys. Tuh. Setiap ini ada ininya nih. Ada codingan mana sih atribut. Nah, tuh. Bikin begini. Di sini kalau klik ininya nih, actionnya pasti ada tuh. Ini action namanya nih. Tuh, tapi biar gampang kalian lihat codingan itu ya. Action tuh yang ini nih ya, yang garis-garis ini nih ya. Pertama start destination pasti setup fragment nih. Mana sih setup fragment? Fragmentnya lihat actionnya dari run fragment ke tracking fragment. Nah ini nih pokoknya tinggal dihubung-hubungin sebenarnya gampang kayak sorry stop finish run. Ini sih sebenarnya guys kayak udah dari tracking fragment ke run fragment. Nah, tuh. Dan di sini juga kalian bisa tambahin apa namanya animasi juga bisa di sini guys. Kok rada nge-lag ya? Tuh lihat tuh. Bisa tambahin aksi-aksinya guys. Dari run fragment actionnya menuju tracking fragment, dari setup fragment actionnya ke run fragment. Pusatnya semua di mana ayo guys. Ini action kemana nih? Action global tracking fragment. Jadi secara global larinya semua ke tracking fragment. Kayak gitu sih guys. Itu untuk fragment ya. Untuk navigation. Coba kita lihat color. Nah, colornya di sini, lihat tuh. Banyak ininya ya. Apa namanya warna-warna yang saya masukin ke sini. MD blue, MD ya, gitu-gitu ya. Kita ke string. String nggak banyak sih. Cuman tambahannya API ya. Butuh yang namanya API guys. Ini API namanya guys. Kode-kode ini kalian harus dapetin dari Google ya. Saya sendiri dapat dari Google, makanya daftar Google Console Developer login situ. Kalian pakai free trial yang sebulan itu gratis. Nanti setelahnya kalian kalau mau nyoba bayar pasti, insya Allah. Nah ini color string. Kalau di yang lama tuh namanya apa ya? Kalau nggak salah value apa? Kalau di saya namanya udah theme. Soalnya nanti dia bisa ada tema siang, tema malam. Tuh codingannya, item-itemnya banyak, lumayan. Style-stylenya alert dialog. Langsung aja kita masuk ke codingannya. Jadi di sini kita bikin package di dalam running app itu ada adapter, database, dependency injection, other repository, service, sama UI. Di dalam UI sama view model. Di dalam UI kita ada fragment sama apa lagi? Nah, sama itu aja sih package-nya. Di dalam package adapter ada run adapter, kelas run adapter. Di sini kita belajar banyak. Dan yang komentar-komentar ini yang bakal saya jelasin ke kalian satu-satu guys.
Yang pertama ada recycler view. Sorry jadi pelan. Makin malam makin pelan suaranya guys. Saya belum latihan tarik suara jadi. Sorry. Recycler view menampilkan sebuah set data yang berjumlah besar, ratusan atau mungkin sampai jutaan. Recycler view adalah salah satu komponen pada Android Studio yang memungkinkan aplikasi mampu menampung ribuan bahkan ratusan ribu data tanpa menjalani lag atau hang pada aplikasi. Recycler view lebih cocok digunakan untuk menampung data yang banyak dan selalu berubah-ubah. Itu gunanya recycler view guys. Nampung data banyak, nanti kita tinggal nge-scroll aja. Gitu guys. Divutil memudahkan kita mengupdate recycler view kita berdasarkan perubahan pada dataset yang hendak kita tampilkan tanpa harus menggunakan metode notify dataset change, meningkatkan performa recycler view menggunakan divutil. Tuh lihat guys. Jadi kadang di recycler view kan datanya berubah-ubah ya guys. Kayak di sini enggak di sini sih, kalau berita kadang suka update, kan berita juga pakai recycler view guys. Kadang suka update, nah biar mempermudah updatean recycler view dibutuhkanlah divutil kayak gitu guys. Habis itu di sini ada apa nih? Layout inflator. Layout inflator apa? Layout inflator digunakan jika kita ingin membuat sebuah sub activity. Fungsinya hampir sama seperti fragment, yaitu bagian kecil dari activity. Layout inflator ini berfungsi untuk membuat tampilan baru di atas tampilan layout utama. Apa sih yang pengen ditampilin? Tampilan namanya item run. Apa itu item run? Kita lihat item run. Nah, ini dia ditampilinnya pakai layout inflator, bukan pakai fragment. Mirip sih. Nah, ini layout inflator nih. Understand what I mean? Nah, kayak gitu ya guys. Lanjut ya. Glide, salah satu library Android yang berguna untuk menampilkan gambar dari internet. Apa itu gambar yang ditampilin? IV Run Image. Apa itu IV Run Image? Kita ke sini guys, kita ke mana sih? Fragment setting bukan ya? Atau apa ya? Fragment statistik. Fragment tracking dong. Fragment statistik. Bukan cuy, fragment apa ya? Bukan deh, ini nih, kita dari HP aja. Nah ini nih gambar dari internet guys. Namanya IV Run Image. Nah ditampilinnya pakai glide kayak gitu ya guys. Habis itu apa lagi guys? Simple data format untuk menampilkan format tanggal dalam Java, tapi karena ibaratnya udah dipakai sama Kotlin sekarang guys, udah di codingin pakai Kotlin sekarang guys. Karena emang kalau kita lihat importannya masih Java ya, lihat nih. Java text minjem punya Java. Karena kan saudaraan. Wes ini dia. Wes apa sih namanya tuh? Apa namanya gini guys? Ada. Sekarang kita ke bikin kelas converter. Di dalamnya ada type converter, akan mengonversi kelas custom ke dan dari jenis yang diketahui dan dapat dipertahankan oleh room. Di dalamnya juga ada byte array output stream, mengkonversi objek bitmap data ke file PNG atau JPG, ya kan? Paham ya? Sudah mulai paham ya? Karena kan bitmap itu kan kode-kode ya, kode-kode, angka-angka. Nah, jadilah kita rubah ke PNG atau JPEG atau JPEG. Habis itu kita ke run, kelas run. Ingat ya, bikin package database biar rapih terstruktur. Entity adalah kelas yang disimpan di database. Tabel database eksklusif dibuat untuk setiap kelas yang diberi catatan entity. Entity merepresentasikan data pada sebuah tabel seperti di database pada umumnya, dibuat menggunakan annotation pada Java. Data objek setiap entity mempunyai satu tabel sendiri. Entity mempresentasikan tabel dalam database.
Entity merupakan kelas beranotasi yang menggambarkan tabel pada database. Ngeh nggak? Kalau nggak ngeh, samaan kita tos. Saya juga belum paham guys. Nanti kita pahamin ya bareng-bareng. Yang penting kalau kata teman saya Pak Dio namanya, lebih ke cutting saya sih ya. Kata Pak Dio, telan aja bulat-bulat, baca banyak-banyak. Nanti pasti ada momen di mana kalian, oh ini maksudnya ya. Jadi sekarang belajar telan bulat-bulat kayak gitu ya guys. Kita masuk, kita bikin interface yang namanya rundown. Di sini saya belajar live data. Nih ada live data kan. Live data adalah kelas penyimpanan data observable. Observable tuh bisa bisa diapain nih? Live data adalah data holder yang life cycle aware dan observable. Life cycle aware adalah misalnya kita membuat live data di suatu activity. Live data bisa mengetahui activity tersebut dalam state apa dan dapat bertindak sesuai dengan state activity tersebut. Namanya aware. Aware itu peka ya, aware. Live data adalah kelas pemegang data yang dapat diamati. Oh, observable itu dapat diamati, guys. Live data peka terhadap siklus proses. Artinya live data menghormati siklus proses komponen aplikasi lain seperti aktivitas, fragmen, atau layanan. Live data merupakan kelas data yang dapat diamati, itu tadi apa? Observable dan selalu menyimpan data versi terbaru. Live data akan menginformasikan ketika terjadi perubahan data. Oh, itu baru yang namanya tadi life cycle aware, peka. Nah, ini ngoding di sini. Bisa kita bikin running database. Nah, ini semacam abstract class. Di sini ada database dari room dari mana? Dari room ya? Ya, dari room. Database ini berisi penampung database dan berfungsi sebagai titik akses utama bagi koneksi saat ini ke data relasional aplikasi yang persisten. Database adalah class holder yang digunakan untuk menampilkan daftar dari entity yang ada dan kelas ini juga berisi daftar dari DAO serta database version. Database adalah holder class yang menggunakan annotation untuk menampilkan daftar dari entity-entity yang ada dan juga database version. Kelas ini juga berisi daftar dari DAO yang ada. Kalau ini type converters, kalau ini room database apa? Room database merupakan lapisan basis data di atas SQLite database yang menangani task di SQLite Open Helper. Room database berfungsi sebagai titik akses ke database SQLite dengan memanfaatkan DAO. Nah, ini PR buat saya untuk memahami apa itu room ya. Tadi kan saya udah jelasin room itu semacam tabel karena itu dikasih tahu sama Pak Dio. Tapi saya mesti harus apa itu room, di dalam room ada DAO, apa itu DAO, nanti ada lagi database, ada lagi type converter, apalagi di dalam room ada banyak lah. Itu yang harus saya pahamin guys. Yang penting sekarang kita ngoding dulu. Selesain recordnya dulu. Terus kita bikin objek. App module. Di dalamnya ada apanya module nih? Dagger juga sulit juga nih. Modul menyediakan dependensi yang akan digunakan oleh consumer, bisa activity, fragment, atau class type. Modul ini adalah objek yang dibuat untuk melayani permintaan dari komponen. Modul adalah annotation yang menandakan bahwa sebuah kelas berisi objek-objek yang ditandai dengan annotation provides dan dapat diinjek oleh Dagger 2 ke berbagai activity yang kita inginkan. Nah, di sini juga adalah installin apa? Pada contoh analytics module di atas menggunakan installin activity compat class. Artinya semua dependensi yang disediakan analytics module akan tersedia untuk semua app activity. Terang bulat-bulat guys, terang bulat-bulat. Jangan lupa minum. Kita bakal belajar yang banyak. Oke. Ada lagi pola singleton. Singleton apa? Singleton adalah pola desain perangkat lunak yang menjamin sebuah kelas hanya punya satu instance dan titik akses global disediakan oleh kelas tersebut. Singleton adalah sebuah pattern dalam pemrograman yang bertujuan agar sebuah kelas hanya dapat memiliki sebuah instance. Singleton adalah sebuah pattern yang membatasi penggunaan kelas menjadi sebuah instance saja pada sebuah aplikasi. Singleton sendiri berfungsi untuk membuat instance dari objek tersebut cukup sekali saja. Coba, dari tadi kan saya ulang-ulang ya. Dari tadi saya ulang-ulang, itu poinnya apa coba? Poinnya kayak gini loh. Singleton itu
cuma jamin kita nih cuma pakai satu apa tadi instance ya, satu apa tadi ya, satu instance. Nah, sekarang yang mesti kita pahami apa itu instance. Nah, ini yang sulit juga lumayan ya. Sekarang kita ke provides. Gunakan provides untuk memberitahu Dagger cara menyediakan kelas yang tidak dimiliki project Anda. Provides adalah annotation yang menandakan bahwa objek tersebut akan diinjek ke Dagger 2. Provides digunakan untuk membuat dependencies dari objek tersebut, sehingga dapat dibaca oleh inject, annotation, dan penggunaan. Provides hanya bisa digunakan dalam kelas yang memiliki annotation module. Sambil ngoding ya guys. Nah, shared preferences. Nah, ini untuk nyimpen data nih guys. Data yang kecil kalau nggak salah. Data primitif. Shared preferences memberikan sebuah opsi penyimpanan yang mungkin cocok dengan data yang kita ingin simpan. Share preferences hanya bisa menyimpan data sederhana seperti string, double, integer, boolean, atau long. Share preference adalah sebuah kelas yang berfungsi sebagai media penyimpanan data primitif pada file internal pada aplikasi dalam bentuk key value. Karakter penyimpanan ini adalah key value storage, sehingga hanya bisa menyimpan data bertipe primitif. Nah, apa yang disimpan sih? Kayak apa kalau kita aplikasi ini? Ya ini nih, kita ke setting. Mana setting? Astagfirullahaladzim. Suka lama dia.